Istri gue lagi hamil. Gue bakal jadi ayah. Sayang, selamat ya. Kamu juga bakal jadi ayah. Chen Feng belum tahu kan. Tenang aja. Dia masih polos banget. Siap-siap jadi korban aja deh. Sayang. Kenapa sih Kap, nggak mau aku jujur aja sama Chen Feng, padahal anak yang aku kandung ini anak Kap. Setiap hari aku harus hadapin sisin itu. Aku udah muak banget. Aduh. Sayang. Kamu tuh cuma nggak sabar aja, tahan dikit lagi ya. Soalnya perusahaan ini masih harta sebelum nikah suami. Tenang aja. Nanti 20 tahun lagi. Pas anak kita udah dewasa. Kita cari cara, biar dia waras dan sinua, aset kayak anak kita. Dia pasti nggak bakal nyangka. Kalau anak ini sebenarnya bukan darah daging dia. Saat itu nanti, kita sekeluarga. Tinggal di rumah dia, pakai duit dia. Hidup bareng tanpa harus sembunyi-sembunyi. Dan Chen Feng yang nggak punya apa-apa, bakal diusir kayak anjing. Nggak punya tempat tinggal. Istri yang udah jadi sahabat dari kecil, ternyata diam-diam selingkuh sama Song Kai, anak miskin yang aku bantu. Merekam à la Kerjazama Buan Gambil Ali Artake Luargayu. Selamat ya, ibu dan bayi sehat, laki-laki. Laki-laki, anak laki-laki. Baru pertama kali jadi ayah ya, tenang dulu. Bang Feng. Ini anak lo. Sayang. Bukannya hari ini kamu ada rapat Dewan Direksi ya? Kok nggak pergi sih? Dengar-dengar dari guru Chen Hao. Belakangan ini Hao Hao agak batuk. Aku d'abus atteint Janji. Sama dokter anak paling top. Besok kita bawa dia ke rumah sakit ya. Sayang. Kamu emang paling sayang sama Hao Hao. Setiap kali dia sakit dikit aja, kamu pasti langsung khawatir banget. Nanti, dia pasti bakal berbakti sama kamu. Hao Hao itu anak kandung aku. Kalau aku nggak sayang dia, mau sayang siapa lagi? Tapi si Song Kai. Nggak ada hubungan darah sama kita. Tapi selama ini rajin banget ke rumah buat jenguk Hao. Lebih rajin dari orang kerja. Orang yang nggak tahu, bisa-bisa ngira itu anak dia. Sayang. Kalau kamu bercanda kayak gitu lagi, aku bisa marah loh. Om Song, akhirnya datang juga. Kangen nggak sama Om Song? Kangen dong, kangen banget. Sayang dong. Bang Feng. Song Kai. Bukannya hari ini lo ada urusan bisnis? Bang Feng. Q. Gini, sayang. Hari ini di TK-nya Hao Hao, ada acara bareng orang tua. Aku pikir, kamu kan harus ke kantor buat rapat dewan, jadi ya terpaksa panggil AKI buat bantuin. Ayah. Bang Feng. Lo udah bantu gue selama bertahun-tahun. Gue bener-bener berterima kasih. Gue selalu pengen balas budi lo. Makanya, begitu kakak Ruoxiu telepon gue hari ini, gue langsung dateng. Bang Feng. Tadi gue cuma lihat. Hao Hao lucu banget. Jadi gue cium dia sekali. Lo nggak Maragon? Mana mungkin. Gue kan sibuk di kantor. Lo bisa bantu jagain istri dan anak gue. Gue malah harusnya berterima kasih sama lo. Ah, apaan sih Bang Feng? Itu udah kewajiban gue kok. Ayah, hari ini ayah mau ke kantor, atau ikut aku, sama mama ke TK? Hao Hao maunya ayah gimana? Aku pengen ayah ke kantor, terus Om Song, temenin aku sama mama, ke TK bareng. Hao Hao. Sayang. Hao Hao nggak maksud gitu kok. Dia cuma nggak mau ganggu kerjaan kamu. Kemarin juga dia bilang. Karena ayah sibuk kerja, jadi aku nggak usah sering gangguin. Banyer, Bang Feng.
Hau emang anak yang pengertian. Cuma Bang Feng aja, orang sehebat lo, yang bisa punya anak. Sebaik Hau. Ya udah, Kita ikutin aja, Hap. Gue masih ada urusan di kantor. Gue cabut dulu ya. Sayang, hati-hati di jalan. Bang Feng, hati-hati ya. Hau. Nanti mama sama om. Ada urusan. Kamu main sendiri dulu ya. Ayo sana. Kangen banget sama kamu. Hari ini, kita cobain kasur suami kamu, yang harganya 1,7 miliar. Bang Feng. Bang Feng. Gue baru pulang dari kampung. Sengaja bawain sayur organik buat kalian. Sehat banget. Nanti gue masak sendiri. Buat kalian sama Chen Hao. Kau pengen ya? Sayang. Ayo makan yuk. ITU. Bang Feng. Belakangan ini gue pengen mulai usaha. Tapi masih kurang modal awal. Bisa nggak lo bantuin gue lagi? Oke. Nggak masalah. Oke. Udah ya, nggak usah banyak ngobrol. Ayo makan. Chen Hao. Sebentar lagi hasil ujian masuk PTN. Qui lui a quand? Ayah. Besok keluar. Wah, besok. Hari besar. Biwei Chen Hao. Gue nggak boleh absen. Gue juga bakal datang besok. Chen Hao. Percaya diri nggak? Tenang aja, Om Song. Masih main game aja. Padahal biasanya kamu selalu percaya diri banget. Coba lihat deh. Nilai kamu berapa sih? Kampus swasta aja nggak tembus. Terus kenapa? Kan keluarga kita kaya. Nanti tinggal suruh papa, belikan aja kursi kuliah buat aku, gampang kan? Papa sayang sama kamu, tapi nggak bisa membiarkan kamu semaunya gitu. Papa kamu malah rencana. Pensiun lebih awal, biar perusahaan kamu yang lanjutin. Kalau kamu begini terus, gimana papa bisa tenang? Serahin perusahaan ke kamu. Iya juga. Chen Hao. Mama kamu bener tuh. Walaupun Feng Ge itu papa kamu, dia pasti nggak bakal cuekin kamu. Tapi tetap harus rajin dong. Kalau nggak, nanti meskipun kamu lanjut perusahaan, gimana caranya bikin para manajer senior di sana mau nurut sama kamu? Santai aja. Aku udah rencanain. Semuanya buat Chen Hao kok. Liburan nanti ikut aku ke kantor. Biar kenalan dulu sama kerjaan. Habis itu lanjut kuliah di luar negeri 4 tahun. Pulang-pulang langsung. Ambil alih perusahaan. Memang papa paling sayang sama aku. Piring belum dicuci. Aku cuci dulu ya. Sayang. Aku bantuin Xiao Song dulu ya. Kalau gitu aku ke kamar duluan. Love you. Sejak hari itu, mereka kayaknya mikir aku bodoh banget, sampai nggak curiga sama mereka. Jadi makin berani deh. Chen Feng masih di luar tuh. Jangan sampai dia dengar. Kalau dia tak, kita gagal total. Si kecil itu nggak bakal tahu kok. Nggak nyangka rencana lancar banget. Nanti kalau si kecil itu udah kasih perusahaan ke Chen Hao, aku mau di depan dia tidur sama kamu. YK. Mereka ngetawain aku Sin, padahal mereka nggak tahu. Aku malah ngetawain mereka polos banget. Sejak Chen Hao keluar negeri,
Song Kai Empire. Nggak pernah ke rumah lagi. Tapi Shen Rue Oxumala. Makin sering keluar rumah. Setiap kali harus dandan rapi. Dandan 1 jam. Sayang, aku janjian sama temen cewek mau ke salon. Aku pergi dulu ya, dadah. Kita semua lagi nunggu momen penentuan. Mama, Hau, mama kangen banget sama kamu. Cepet sini, mama mau lihat. Kamu kurusan nggak? Aku baik-baik aja kok. Udah deh, ketemu anak cowok. Harusnya seneng dong. Papa, aku udah balik. Kapan nih perusahaan? Mau papa serahin ke aku? Aigreco. Papa udah siapin semuanya. Konferensi pers. Sebentar lagi, Papa bakal di depan semua orang. Serahin semuanya ke kamu. Kira-kira Chen Zong bikin acara gede gini, ada berita heboh apa ya? Siapa tahu. Chen Zong kan jago banget. Mungkin aja baru dapat proyek besar lagi. Lihat tuh Chen Zong Detong. Itu kan anaknya Chen Zong. Terima kasih buat semua tamu dan teman-teman media yang sudah datang. Seiya Umumkan. Mulai hari ini, saya akan mengundurkan diri dari semua jabatan di grup Chen. Seluruh aset yang atas nama saya dan saham perusahaan akan sepenuhnya saya serahkan kepada Chen Hao Dan dia akan menggantikan saya. sebagai presiden direktur grup Chen. Pak Chen masih muda banget. Tapi semua hartanya dikasih ke anaknya. Iri nggak lo? Inilah yang namanya hubungan ayah dan anak. Siapa suruh lo nggak punya ayah sehebat Pak Chen? Ada apa ini? Bukannya itu istrinya Pak Chen? Kok gandengan tangan sama cowok asing gitu? Astaga. Gue pernah lihat cowok itu. Dia kan dulu mahasiswa miskin, yang pernah dibantu sama Pak Chen. Saya mau umumkan sesuatu ke semuanya. Chen Hao. Sebenarnya dia anak kandung saya. Terima kasih ya. Udah bantu saya ngurus anak saya selama bertahun-tahun. Tapi dia juga udah manggil lo ayah selama bertahun-tahun. Jadi, kita berdua sekarang impas. Tapi hari ini, lo harus balikin anak gue. Lo harus balikin anak gue. Kalau bukan karena bantuan Pak Chen, mana mungkin dia bisa seperti sekarang. Pak Chen udah bantu dia segitunya. Malah balas dendam. Nggak cuma selingkuh, tapi juga Pak Chen disuruh ngurus anak orang. Pak Chen baru aja tanda tangan perjanjian pengalihan saham. Dia langsung ngakuin anak. Ini sih jelas udah direncanain dari lama. Orang ini jahat banget. Gue yakin dia cuma ngincer. Pak Chen nggak takut kena karma apa? Terus kenapa? Gue cuma ngelakuin kesalahan yang hampir semua perempuan pernah lakukan. Chen Feng, meskipun lo selalu baik sama gue, tapi gue nggak pernah cinta sama lo. Orang yang gue cinta dari dulu itu Akai. Gue harap lo tahu, pernikahan itu bukan penjara buat Carrie Sinta sejati. Jadi, lo kalah. Lo mikir apa sih? PAK. Ini terakhir kalinya, gue manggil lo kayak gini. Meskipun lo udah tulus banget, ngurus gue lebih dari 20 tahun, tapi gue tetap, bukan anak kandung lo. Darah itu lebih kental dari air. Kalau dibandingin sama keluarga kecil kita. Lo tetap orang luar. Chen Feng. Sekarang di jalanan, cari tukang parkir aja, masih lebih kaya dari lo. Udah, tanda tangan aja, surat cerai itu. Sirai sama Xiaoxiu. Sekarang, lo udah nggak pantas buat dia. Karena lo udah ngurus gue dengan sepenuh hati selama ini. Gue janji, nanti tiap bulan, gue kasih lo uang pensiun 500.000. Kok bisa gitu sih? Chen Hao benar-benar nggak punya hati. Padahal Pak Chen udah anggap dia kayak anak sendiri, dimanjain bertahun-tahun, bahkan baru aja warisan miliaran dikasih ke dia. Dia malah ngakuin orang lain jadi ayahnya. Cuma kasih 500.000 buat pensiun. Nggak malu ngomong kayak gitu. Iya banget. Bener-bener satu keluarga tuh.
Tiga orang itu emang kompak banget. Udah keterlaluan. Pak Chen, jangan mau ya. Gue bantu bongkar kelakuan mereka. Iya, jangan mau. Gue bantu lo urus hukum. Gue tuntut mereka bertiga sampai habis. Ribut apaan sih? Dasar keluarga kompak. Urusan keluarga kami. Nggak usah lo ikut campur. Chen Feng. Udah, tanda tangan aja. Gue masih kasih lo jalan keluar. Ok. Ini nggak bohong kan? Beneran. Dia benar-benar udah tanda tangan. Gue kira lo masih punya jurus rahasia. Gue sempet kaget juga. Chen Feng. Gue akui. Lo jago banget di dunia bisnis. Tapi terus kenapa? Anak lo, istri lo, hidup lo, rumah lo, semuanya, sekarang udah jadi milik gue. Termasuk rumah mewah, yang nilainya belasan miliar. Sekarang, itu semua udah jadi milik keluarga kecil kami, sedangkan lo cuma bisa hidup dari uang 500.000, sembunyi di selokan, jadi tikus aja sana. Jangan buru-buru, kalian udah siapin kejutan segede ini buat gue. Sekarang, gue juga punya hadiah besar buat kalian. Bawa ke sini. Gue juga punya hadiah besar buat kalian. Bawa ke sini. Chen Feng, lo masih mau main apa lagi sih? Chen Feng, gue peringatkan, sekarang lo udah nggak punya apa-apa lagi. Jangan harap bisa balikin keadaan. Santai aja. Ini adalah Baron Warizan Keluarga Chen. Awalnya mau gue kasih ke Chen Hao, soalnya dia gue anggap sebagai penerus gue. Tapi dia nggak mau anggap gue sebagai ayah. Tapi di hati gue, dia tetap anak gue. Ruoshue, lo juga akan selalu jadi cinta sejati gue. Baron Warizan ini. Gue kasih ke kalian. Semoga keluarga kalian selalu damai dan bahagia. Lo nggak lagi ngelakuin hal aneh kan? Bener-bener barang antik nih, lihat deh warnanya. Barang kayak gini udah nggak ada harganya di pasaran. Wah, ini beneran? Pusaka keluarga Chen. Chen Zong ini, udah stres banget sampai gila. Kepalanya udah nggak bener deh. Begitu aja, pusaka keluarga langsung dikasih ke orang. Masih sempet ngedoain keluarga itu. Padahal mereka nggak tahu terima kasih. Kasihan banget, istri sama anak yang disayangin bertahun-tahun. Akhirnya malah bawa semua harta dan kumpul sama keluarga orang lain. Siapa juga yang bisa nerima kayak gitu? Tapi ini juga benar-benar bikin malu cowok. Udah kayak bucin banget, pantas aja akhirnya nggak punya apa-apa. Chen Feng, kamu bener-bener bikin aku kaget sih. Dulu waktu kamu bantuin aku kira kamu cuma orangnya polos aja. Tapi sekarang, aku jadi agak kagum juga sih. Ternyata kamu nggak cuma polos, tapi juga raja dari para cowok yang diselingkuhin. Salad ya. Salad, hahaha. Untung aja kamu bukan bokap kandung gue. Kalau iya, gue malu banget. Mulai sekarang, gue juga nggak mau dipanggil Chen Hao lagi. Gue mau ganti nama. Gue namanya Song Hao. Mulai sekarang juga, nggak ada lagi grup Chen. Gue bakal pimpin grup Song, buat maju terus. Chen Feng, pernah nikah sama orang menjijikan kayak kamu. Itu aib terbesar dalam hidup gue, Shen Ruoshue. Tolong deh, mulai sekarang jangan pernah muncul lagi di depan keluarga kecil kami bertiga. Ayo, kita pergi. Chen Zong, boleh tanya? Apa Panda Pa Onda Soul? Apa Panda Pa Onda Soul? Apa Panda Pa Onda Soul? Kondisi sekarang yang ditinggal semua orang? Kasus perceraian Anda, Chen Zong, sekarang udah trending topik. Ini beneran settingan buat cari sensasi nggak? 10 tahun terakhir ini, Onda, Shen Zong. udah jadi raja bisnis. Gak mungkin kan, semua ini dikasih ke orang lain gitu aja? Apa ini semua rencana Onda? Ayo dong, Chen Zong, lawan balik biar saya jadi pengacara Anda. Terima kasih. Nggak perlu. Apa ini semua rencana Onda? Ayo dong, Chen Zong, lawan balik biar saya jadi pengacara Anda. Terima kasih. Nggak perlu. Hah? Dateng nih, Dateng? Gak mungkin ada ninja sehebat itu. 12 Xiao, pasti settingan, nggak mungkin ada ninja sekeren itu. 18 Yuan. Kalau gue yang kena,
langsung tuker 1 lawan 3 di tempat. 25, buka donasi aja bro, kasihan banget sih lo. Chen Feng, semua barang lo ada di sini. Mulai sekarang gue sama lo, udah nggak ada hubungan apa-apa lagi. Denger nggak? Sempa. Untung aja Xiao Sue masih baik hati. Kalau nggak, orang kayak lo tuh. Pengemis banget, pengemis banget. Ambil tuh barang-barang rongsokan lo. Masuk ke komplek orang kaya aja. Nggak bakal bisa. Dan gue peringatin lo. Jangan pernah ganggu lagi. Istri sama anak. Giu. Kalau nggak, gue patahin kaki lo. Jadi cowok. Lo gagal banget sih. Nih, uang tunjangan lo. Jangan bilang gue nggak pernah nafkahin lo ya. Chen Feng. Lo ngapain sih? Gue udah nggak punya apa-apa. Ngapain juga kalian takut sama gue? Kalau gue lihat dari Chen Feng, dia bukan tipe orang yang bisa nerima kekalahan gitu aja. Jangan-jangan dia masih punya rencana lainnya? Gue tahu. TAPI Senior Harta dan perusahaan dia udah di tangan kita. Gue nggak kebayang dia masih punya cara buat bangkit lagi. MA, tenang aja. Hidup dia udah tamat. Nggak bisa, gue masih takut. Dulu dia juga diam-diam aja, tapi bisa ngalahin banyak lawan. Sampai akhirnya, grup Chen jadi segede sekarang. Mending kita cek aja deh. Kalau beneran dia masih punya rencana, kita bisa habis-habisan. Ini beneran tempat tinggal orang? Mau gantung diri aja susah. Petinya aja mungkin lebih gede dari sini. Xiao Shui, sekarang bisa tenang deh. Bang Feng kira. Sekarang hidupnya lebih parah dari anjing. Kayaknya beneran, gue terlalu mikir jauh. Chen Feng. Coba bayangin, dulu lo juga orang terkaya, sekarang tinggal di sarang tikus kayak gini. Nggak jijik apa? Udara di sini aja. Kelas rendahan banget. WC di rumah gue aja lebih wangi dari sini. Lo bisa-bisanya tinggal di sini sih? Nggak ada urusannya sama lo. Aduh. Tuh. Aduh. Yao. Aduh. Wah. Masih ada sambal juga ya? Berarti tiap bulan gue kasih lo 500.000 buat tunjangan. Kebanyakan ya. Mulai sekarang, tunjangan lo gue kurangin deh. Jadi 250.000 gimana? Biar lo tahu aja. Sekarang duit, betapa susahnya cari uang. Menurutku, apa yang dibilang anakku, bener banget masuk akal. Lagi pula angka yang dikasih sama Bang Feng. Cocok banget sama kamu lo. Udah cukup. 500.000. Nggak cukup buat aku. Beli sepasang stocking aja. Anggap aja buat ngasih pengemis lah ya. Jangan sampai dia beneran kelaparan. Entar malah dihujat netizen di internet lagi. Aduh, MA, santai aja. 3 hari lagi, aku bakal nikah sama ratu bisnis. Xiao. Nanti ya, begitu aku dapat Azet Kilo Agasu. kita nggak perlu peduli lagi. Sama netizen di internet. Yang suka nyinyir kayak kutu itu, ngejek kita, hahaha. Mulai sekarang, kamu sama papa, tinggal nikmatin hidup aja. Chen Feng denger nggak? Pacar anakku. ITU Su Xiao. Yang jago banget, tegas dan berani. Penguasa dunia bisnis, Su Xiao. Dilihat dari aset dan pengaruhnya sekarang, lebih gede dari Song Group kita. Oh. Anakku hebat, banget sih, bisa dapetin cewek sehebat itu. Yayalah, lihat dulu. Dia anak saya pa. Walaupun Chen how kama yang besaran. Selama bertahun-tahun, untung aja. Anakku neuron aku. Sama kayak aku. Tahu caranya cari perempuan hebat. Kaha Japan Kilyarga kita. Baru aja mulai bagus. Undangan nikah udah. Dibagi ke semua orang penting. Nanti pa anakku nikah. Song Group bakal naik ke puncak. Dan kamu, Bang Feng. Cuma pantas di sini, ngejomblo dan nggak jelas. Bahkan jadi penonton aja, kamu nggak layak. Masih aja ikut ketawa. Bang Feng, kamu beneran jadi bego gara-gara kesal ya?
Ah, Udah yuk, kita pergi. Aku ketawain kalian. Soalnya hidup enak kalian memang baru aja mulai. Keluarga, hari ini akhirnya aku berhasil nyusup ke sini. Shen Hao Bukan, Song Hao Dan Su Xiao Xiao. Di lokasi pernikahan mereka. Nih aku tunjukin ke kalian. Pernikahan ini akhirnya datang juga di pernikahan yang mewah ini. Gila, mewah banget dunia orang kaya ya. Jadi beginilah dunia orang kaya? Mana bapak yang dipermalukan itu? Aku mau lihat dia. Gila, keren banget. Dekorasinya cakep parah. Baru pertama kali lihat dekorasi sebagus ini. Bisa bareng-bareng virtual tour sama kalian. Selanjutnya, host Fakelajak, keluarga semua, live streaming, full coverage kalau suka sama hostnya. Akhirnya datang di pernikahan, kalau suka sama hostnya. Gila, jangan lupa like ya, langsung double tap dan follow juga. Pernikahannya mewah banget. Lebih heboh dari nikahan Chen Feng dulu. Katanya ini song group, biar bisa ambil hati busu. Sengaja tell your dad, buat nikahan ini. Ya harus ambil hati busulah. Dia itu bos baru. Paling terkenal. Di dunia bisnis akhir-akhir ini, bener-bener nggak ngerti. Kok bisa cewek sekeren itu jatuh hati sama yang nggak punya kemampuan dan nggak tahu diri itu. Selera orang beda-beda lah ya. Siapa tahu emang nasib anak itu lahir odar hoki, lahir odar hoki. Kalian lihat deh. Itu kan Chen Feng. Kok dia bisa datang ke sini? Chen Feng, kamu cowok ganteng, ngapain datang ke sini? Ngapain ke sini? Hari ini hari bahagia anakku. Orang-orang yang datang ke sini, semuanya kaya atau berpengaruh. Kamu punya hak apa? Biwake datang ke sini. Iya benar. Siapa yang ngasih masuk tikus? Kayak dia ke sini? Satpam, cepat usir orang ini dari sini. Siapa bilang aku nyelinap masuk? Aku masuk pakai undangan dan datang dengan terang-terangan. Mana mungkin undangan itu dari kamu? Chen Feng, kamu ngomong apa sih? Semua undangan ini, aku sendiri yang siapkan satu persatu. Di antara undangan ini, nggak ada nama kamu sama sekali. Kamu malah bilang masuk. pakai undangan. Kayaknya kamu cuma nyolong deh. Yonggandangaku. Memang bukan kalian. Bukan kami. Terus siapa dong? Lihat cara ngomong, serius banget. Sampai aku hampir percaya. Siapa sih yang undang kamu? Nggak tahu malu. Uang asuh 500.000 aja. Nggak cukup buat makan. Muka tembok. Datang kuma biwait nampeng make. Pasti dia kelaparan. Makanya datang ke sini. Biar nampeng makan dan minum. Chen Feng, aku bisa suruh dapur. Masakin 2 lauk biar kamu. TAPI, kamu harus makan lantai kayak anjing. Orang miskin kayak kamu nggak pantas duduk di meja. Siapa bilang cuma kalian yang boleh ngasih undangan? Aku diundang sebagai Keluarga dari pihak perempuan. Nggak mungkin lah. Gimana ceritanya? NAK, undangan ini palsu nggak? Jangan-jangan, orang gagal ini yang bikin undangan palsu. Itu undangan asli. Bilang. Dari mana kamu dapat undangan ini? Chen Feng toh sudah membesarkan kamu selama bertahun-tahun. Banyak orang lihat loh. Jangan sampai jadi masalah. Xiao Xiao juga pasti. Karena jaga perasaan kamu, makanya kasih undangan. Biwei Chen Feng. Nggak mungkin. Xiao bilang. Acara undangan dan tamu. Semua aku yang urus. Dia cuma siapkan satu undangan. Buat orang paling. Penting buat dia. APA, Xiao bilang. Dia cuma siapkan satu undangan. Buat orang paling penting buat dia. Aku dengar, Direktur Song itu yatim piatu. Di pernikahan ini, nggak ada satupun keluarga dia. Terus undangan di tangan Chen Feng. Itu gimana ceritanya? Bukannya, satu-satunya undangan itu buat orang paling penting. Yutsu Xiao Xiao. Orang itu ternyata Chen Feng. Kayaknya hari ini, pesta nikah bakal Raymond Age. Chen Feng. Kamu sama Xiao Xiao. Sebenarnya ada hubungan apa sih? Kenapa dia kasih satu-satunya undangan ke kamu? Ngapain nanya sama orang gagal? Kayak dia, pasti undangan itu hasil curian dia. Orang gagal kayak dia, mana mungkin kenal Xiao Xiao, orang hebat kayak gitu. Bener kata papa, Chen Feng. Kamu tuh miskin banget, jadi asisten Xiao Xiao aja. Nggak layak. Mana mungkin kamu, orang paling penting buat dia? Satpam, ngapain aja sih? Cepat datang ke sini. Usir orang gagal ini. Jangan sampai Xiao Xiao datang. Matanya jadi kotor gara-gara dia. Aku mau lihat siapa yang berani sentuh papa aku. Aku mau lihat siapa yang berani sentuh papa aku. Itu Su Xiao Xiao ya, cantik banget. Kayak bidadari. Perusan Su Xiao Xiao, manggil Chen Feng papa ya. Mana mungkin Chen Feng itu papa kamu?
kamu salah orang kali. Ayah Xiao, Chen Feng itu cowok ganteng yang polos dan kaya. Sekarang. Tinggal polosnya doang. Duitnya udah nggak ada. Kamu pasti salah paham. Ayah. Xiao, kamu belum terlalu tahu soal keluarga kami. Orang itu dulu memang pernah besarin Chen Hao, tapi dia sama sekali nggak ada hubungan darah sama Chen Hao. Kamu nggak perlu karena Hao. Casey muka ke dia. Dia nggak pantas. Oh gitu ya? Kayaknya Su Xiao Salah orang. Salah kira Chen Feng. bakal jadi calon mertua. Makanya undangannya jadi salah kasih. Aku juga mikir gitu, Chen Feng kok tiba-tiba punya anak perempuan. Sekarang Chen Feng si raja gagal. Bakal malu lagi nih. Semoga dia kali ini bisa sadar. Jangan terus-terusan nunduk sama keluarga Song. Minger. Papa. Terima kasih atas didikan dan kasih sayangmu selama ini. Dulu aku pernah bilang, akan ketemu Papa di puncak, dan akan balas semua kebaikan Papa dengan sepenuh hari. Hari ini, Xiao datang untuk menepati janji itu. Anak baik. Nggak mungkin. Keluarga semua, ini plot twist banget. Ternyata Chen Feng benar-benar ayah kandung Su Xiao. Ya ampun, ayah kandung Su Xiao. Selama ini katanya cuma besarin anak orang lain. Kok tiba-tiba punya anak perempuan? Kenapa sih Direktur Chen Yang jadi parah korban tuh rumah terus? Direktur Chen bikin keluarga ini jadi kesel banget. Ternyata Direktur Chen pinter banget nyembunyiin rahasia. Diam-diam bisa besarin anak sehebat ini. Aku dari dulu udah curiga. Mana mungkin Direktur Chen terus-terusan sabar. Dijaja sama keluarga ini. Hebat kamu Chen Feng. Di depan aku pura-pura setia banget, di belakang ternyata punya anak dari luar nikah. Jadi selama ini, kamu selingkuh di belakang aku ya? Kamu tega sama aku? Padahal netizen suka muji kamu. Katanya sensia dan polos. Menurutku sih, kamu lebih menjijikkan dari siapapun. Kamu tuh cowok ganteng ya? Bener-bener jago acting. Padahal punya anak perempuan super kaya. Tetap aja tiap hari tinggal di kontrakan. Sarapan kuma bubur sama roti. Apa kamu cuma ngincer uang asuh 500.000 itu? Rela susah demi uang? Gimana bisa ada orang semunafik dan menjijikan kayak kamu? Kalian semua diam. Keluarga kalian sombong banget. Kalian punya hak apa? Ngomongin papa aku, makanan, minuman, bahkan grup song kalian. Semuanya diambil dari tangan papa aku. Kamu pikir papa aku kayak kalian yang gak tahu malu? Kamu pikir semua orang serendah kalian? Emangnya Chen Feng pantas berdiri di atas moral? Amor kamu sama Hao aja mirip, tapi dia pun anak perempuan segede kamu. Bukannya itu selingkuh waktu nikah? Kamu di belakang aku punya anak dari luar nikah, tapi di depan aku pura-pura sisha. Menjijikan banget nggak sih? Chen Feng, kalau kamu nggak terima, kamu bisa kok balas dendam ke aku secara terang-terangan. Tapi kamu malah pakai anak luar nikah buat godain anakku. Bikin acara nikahan kayak gini buat balas dendam ke keluarga kami. Chen Feng, kamu masih cowok nggak sih? Pernikahan ini nggak ada hubungannya sama papa aku. Semua ide dari aku sendiri. Aku memang sengaja biar seluruh orang penting di kota jadi saksi kehancuran keluarga Song kalian. Buat balas dendam atas papa aku. Xiao, aku tahu kamu cinta sama aku, tapi Kara. Kamu kali ini keterlaluan banget. Aku benar-benar marah. Kalau sekarang kamu putus hubungan ayah anak sama Chen Feng dan kasih semua harta keluarga, sukai aku. mungkin aku bisa pertimbangkan kasih kamu kesempatan lagi. Pernikahan hari ini tetap jalan seperti rencana. Kayaknya aku terlalu baik sama kalian. Chen Feng, kamu memang cowok ganteng, tapi meskipun Xiao anakmu, terus kenapa? Kamu tetap aja gitu. Xiao, kalau kamu ikut dia cuma akan nyusahin kamu, ngerti nggak? Sekarang aku kasih kamu waktu 1 menit terakhir buat mikir. Ini kesempatan terakhir kamu. Xiao, aku Sernet, jangan nggak tahu diri. Anakku bukan cowok sembarangan yang bisa dipilih siapa aja. Bisa masuk ke keluarga Kap. Itu keberuntungan buat Kap. Maafin aku. Kok kamu nggak tahu malu banget sih? Kamu pikir aku nggak tahu? Kamu mau nikah sama aku karena ngincer harta aku kan? Kamu pikir aku Su Xiao? Buta? Mana mungkin aku suka cowok egois kayak kamu? Kamu apaan sih? Cowok ganteng. Daripada kamu sibuk narsis, mending kamu mikir. Gimana caranya selamatin grup song kamu? Bener nggak, Pak? Tentu saja aku nggak bakal sia-siain panggung yang kamu siapkan. Su Xiao, maksud kamu apa sih? APA maksudnya selamatin grup song?
Grup Song kami, bisnisnya lancar. Baru aja dapat kontrak miliaran. Ngomong apa sih soal penyelamatan? Menurutku, kalian cuma iri aja. Sebentar, la Jikalian bakal tahu. Direktur Song. Kena masalah besar. Direktur Song kena masalah besar. Sekarang semua pemasok. Tiba-tiba, semuanya nggak bisa dihubungi lagi. Partner kerja lagi minta barang. Tapi kita, nggak punya apa-apa buat gimana dong? Ya cari cara lain. Buat selesain masalahnya. Hal kayak gini aja nggak bisa diurus. Buat APA aku gaji. Kalian semua, paling juga, keluarin duit lebih aja. Kalau masalah bisa diselesaikan pakai uang. Itu MAH bukan masalah. Sekarang udah, bukan soal uang lagi. Aku udah keluarin 2 kali lipat harga. Tapi sama sekali nggak ada yang mau jual barang ke kita. Semua barang, semua jalur distribusi, udah diambil alih sama Songshi Grupnya Su Xiao Xiao. APA? Dasar perempuan sialan kamu. Terus sekarang partner kerja, bilang apa? Partner kerja bilang, kalau kita masih nggak bisa kasih barang, kita harus bayar denda 10 kali lipat. Waktu itu kita tanda tangan orderan 100 miliar loh. Pantesan orderan itu lancar banget. Jangan-jangan kamu ya? Kamu pikir cuma modal kamu doang bisa dapetin orderan segede itu? Song Zong, cepet cari solusi dong, saldo rekening kita sekarang udah 0 rupiah. Sekarang, Songshi Group harus hadapi denda keterlambatan yang gede banget sama kerugian besar-besaran perusahaan. Bankrut. Hah? Sayang. PAK. Kalian siapa sih? Ini bukan urusan kalian. Minggir. Saya dari bagian investigasi kejahatan ekonomi, staf resmi. Grup Song diduga terlibat penipuan bisnis, penggelapan pajak, menunggak gaji karyawan, dan berbagai pelanggaran lainnya. Saat ini, semua aset di bawah Grup Song sudah disita. Kamu yang bertanggung jawab di sini, tolong kerjasamanya untuk pemeriksaan kami. Bukan saya yang bertanggung jawab, dia yang bertanggung jawab. Cepat bayar uangnya. Bayar ganti rugi, 10 juta sesuai kontrak. Jangan pura-pura mati, Song. Bayar uangnya, dan gaji yang masih kalian tunggak. Cepat balikin ke kami. Kamu masih berani main lisik sama kami di sini? Kok kamu bisa segitu jahatnya sih? Ngapain sih kamu begini? Ada untungnya buat kamu? Chen. Danggaya. Cepat cari solusi buat saya. Beresin masalah ini sekarang juga. Kalau enggak, saya nggak bakal maafin kamu. Tapi pernah nggak kamu mikir? Apa saya bakal maafin kamu juga? Dari lebih dari 20 tahun lalu, saya udah tahu semuanya. Alasan saya nggak bertindak. Karena saya pikir, itu masih terlalu murah buat kalian. Kalian nunggu hari, saya serahin perusahaan. Sedangkan saya nunggu hari, buat bikin kalian. Nggak punya tempat buat berdiri lagi. Saya udah besarin kamu lebih dari 20 tahun. Selama ini, kalau kamu bisa belajar, sedikit aja dari saya, perusahaan nggak bakal bangkrut kayak sekarang. Chen Feng. Jangan sok galak sama saya di sini. Punya anak perempuan yang jago. Emang sehebat itu, andalan kamu cuma anak haram. Terus sombong di sini. Emangnya kamu hebat banget? Kalau kamu beneran hebat, kamu nggak bakal Ketipu sama saya, sampai semua aset kamu keluar. Sekarang malah hampir bangkrut. Menurut saya, kamu MAH cuma modal tampang doang. Jangan kurang ajar sama ayah saya. Anak haram, berani mukul gue? Emang gue sengaja mukul kamu. Kamu tuh cowok nggak tahu diri. Masih berani songong depan ayah saya. Dengge ya. Saya bukan anak haram. Saya ini anak angkat yang ayah saya ambil dari panti asuhan. Apa? Ternyata cuma anak angkat? Saya kira Chen Feng Beneran selingkuh pas nikah. Jujur aja, Chen Feng ini emang hebat. Asal angkat anak aja, bisa dididik jadi sekeren itu. Iya juga sih. Coba bandingin sama Song Hao. Bener-bener nggak ada apa-apanya. Jelas banget bedanya. Selama ini, dia selalu tulus, ngurus dan besarin saya. Dari nggak punya apa-apa, sampai bisa ada di posisi sekarang. Semua yang saya punya itu dari dia. Semuanya, juga milik dia. Semuanya, juga milik dia. Gila, aset grup jauh lebih gede dari grup Song. Kali ini Chen Feng untung besar. Chen Feng, maksudnya. Pak Chen. Kayaknya sekarang. Udah jadi orang terkaya di Indonesia, ya? Kamu sirik. Juga percuma. Kamu bisa nggak didik anak kayak Pak Chen? Nggak nyangka kamu. Secerdik itu. Sampai bisa cuci otak anak kap. Biar semua hartanya dikasih ke kap. Bilang katanya dididik dengan baik. Uang kamu aja udah saya pakai. Dia besaran hal-hal. Kamu pakai uang apa buat didik Su Xiao Xiao? Apa hubungannya hidup Xiao Xiao sama kamu?
Kamu kira semua orang kayak anak kesayangan kamu, jadi anak mama gitu? Apa nurut sama? Kamu berdua yang kayak pasangan setan itu? Apapun yang saya lakukan, nggak butuh omongan orang lain. Semua yang saya lakukan buat ayah saya, itu murni kemauan saya sendiri. Xiao. Kamu bisa sukses kayak sekarang. Itu murni hasil kerja keras kamu sendiri. Saya cuma bantu sedikit aja. Enggak. Saya, Su Xiao. Bukan orang nggak tahu terima kasih. Terus kenapa? Kamu masih mau nikah sama saya? Tentu aja supaya kamu bisa undang semua keluarga dan teman. Fire semua orang. Lihat sendiri nasib keluarga kalian yang nggak tahu balas budi itu. Biar kalian hancur lebur. Diam kamu. Dasar cewek licik, berani bohongin gue. Demi Chen Feng. Kamu tega hianatin gue. Dulu waktu kamu muncul, depan gue kayak cowok keren, pura-pura baik. Saya udah tahu, kamu cuma mau harta saya. Tapi saya tetap kagum sama kamu. Demi ngelamar saya, kamu rela jongkok di depan kantor saya, seharian semalam. Sekarang perasaan kamu pasti sama kayak lutut kamu, pegal dan sakit banget kan? Diam. Udah cukup. Chen Hao, dasar nggak tahu malu, demi uang, bener-bener nekat banget. Bener juga sih, Seharian semalam. nih orang emang modal, tampang doang. Su Xiao. Jangan fitnah di sini. Siapa sih yang nggak tahu, dulu kamu kejar anak saya karena dia ganteng, perfect. Makanya kamu ngotot banget ngejar dia. Xiao. Keluarin aja buktinya. Mereka cuma bisa ngomong doang. Kita pakai bukti aja. Siap, ayah. Shen Ruoshua. Kamu belum tahu ya? Anak kesayangan kamu itu, kerjaannya tiap hari dugem, hidupnya kacau. Udah nggak bisa jadi laki-laki lagi. Saya ada hasil pemeriksaan dokter. Mau lihat nggak? Oh iya. Saya juga punya bukti. Kamu ketemuan sama selingkuhan baru, Sidehu saya. Pacar baru kamu itu. Umurnya bahkan lebih muda dari anak kamu, Chen Hao. Gede banget nih gosipnya, guys. Dapat berita panas banget. 12 Hao, keluarga ini benar-benar gila. Harus tes DNA. 19 Mi? Mereka sekeluarga nggak perlu tes DNA. Udah cukup, sekarang waktunya. Saya kumpul sama ayah saya. Kalian semua bisa Oh iya, baju yang kalian pakai itu. Semua saya yang belain. Sekarang lepasin, balikin ke saya. Su Xiao, kamu jangan keterlaluan. Harus segitunya banget? Bener-bener nggak mau inget, sedikit pun masa lalu kita? Masa lalu? Waktu kamu ambil semua harta ayah saya, usir dia dari rumah, kamu pernah mikirin masa lalu? Satpam. Kawal mereka keluar. Aduh, suami nggak adil banget. Kita ibu dan anak, mau dibinasain sama Chen Feng, dan anak cueknya yang nggak tahu diri itu. Baru kali ini lihat. Nyonya Kaya Berantem. Kayak emak-emak pasar. Keluarga ini udah nggak tahu malu? Apapun bisa mereka lakuin. Waktu dulu nindas Pak Chen. Nggak kepikiran bakal kayak sekarang. Semuanya jangan bergerak. Chen Feng, Kay sini lo. Chen Feng. Lo. Kay sini. Ngapain bengong? Ayo ke sini. Ayah, jangan gitu. Itu melanggar hukum. Chen Feng udah bikin kita nggak ada jalan keluar. Kalau kita nggak begini, nggak ada harapan lagi. Nanti kalau kita udah dapat harta cewek sialan ini, kita kabur ke luar negeri. Mau ada siapapun, nggak bakal bisa apa-apa. Song Kai. Lepasin anak saya. C'est Yakazi Camus Jalan Keluar. Tapi kalau kamu berani sakitin dia, saya bakal bikin kamu nyesel seumur hidup. Chen Feng. Kamu licik banget. Mana saya bisa percaya sama kamu? Sekarang pisah di tenggan saya. Saya perintahkan kak, sekarang juga jongkok. Terus suruh anak cewek kesayangan kak. Transfer semua uang ke nama saya. Ayah, jangan jongkok. Kalian juga jangan harap bisa ambil sepeser pun harta saya. Itu semua milik ayah saya. Oh gitu? Song Kai. Ayah, saya mohon, tolong lepasin dia. Saya takut. Swamai. Mending lepasin aja dia. Chen Feng itu orangnya bisa dipercaya, nggak perlu bikin dia jadi musuh seumur hidup. Saya masih punya perhiasan mas kawin. Kalau dijual, kita masih bisa hidup kok. Siapa juga mau duit receh kamu? Dasar imak-imak pau. Kalau kamu nggak punya duit, siapa juga yang mau sama kamu? Dulu kalau bukan karena kamu punya suami kaya, kamu pikir bisa naik ke ranjang saya? How? Kalau kamu masih anak saya, kalau kamu masih laki-laki, ayo ikut saya, kita kabur ke luar negeri bareng, hidup enak di luar negeri. Jangan lupa
Kamu juga ikut ngerendahin Chen Feng. Kira-kira dia bakal maafin kamu? Saya nggak mau mati. Danggaya, Chen, jangan maju. Kalau kamu maju selangkah lagi, saya gores muka dia. Oke, saya nggak bergerak. Semua orang bisnis tahu. Chen Feng itu selalu pegang janji. Kalau saya bilang bakal lepasin kalian, saya pasti nggak bakal ganggu lagi. Dan meski kalian dapat uang, kalian tetap nggak bisa kabur. Malamakin sans Sarah. Jangan banyak omong, kita bisa kabur atau enggak ada urusan sama kamu. Cepat suruh anak cewek kamu transfer uang duluan. Kalau enggak, saya gores muka dia dulu. Abis itu saya gorok lehernya. Chen Feng, kamu tahu sendiri. Demi uang, saya bisa lakuin apa aja. Ok. C'est ya c'est tu jus. Ayah, Jian. Xiao xiao. Dengerin ayah. Saya kasih uangnya. Harusnya dari tadi aja begini, nggak perlu susah-susah. Saya kasih uangnya. Ayah. Saya juga mau dia. Dasar nggak punya harga diri, udah punya uang. Cewek kayak apa juga bisa dapat. Seret dia ke sana, saya mau transfer uangnya. Chen Feng. Akhirnya kamu tetap kalah sama saya, emang udah takdir. Cepetan. Transfer uangnya, kalau enggak, nyawa anak cewek kap nggak bakal selamat. Kok nolnya banyak banget? Bisa aja kamu, Su Xiao. Jago banget cari duit. Lanjut terus ya. Anakku, kita kaya raya sekarang. Dengan uang sebanyak ini, sisa hidup kita nggak perlu pusing lagi kalau kita udah sampai luar negeri. Kamu mau cewek model apa aja? Papa pasty carrying buat kamu. Cari cewek kayak gimana pun. Su Xiao. Sekarang kamu udah sama aja kayak bapakmu yang miskin itu, nggak punya apa-apa. Tapi karena kamu cantik banget, asal kamu nurut sama aku sekarang, aku bakal pucuk popo aku. Buat aja kamu ke luar negeri, biar kita hidup enak. Kalau kamu bisa nurut, aku bakal jadikan kamu pacar simpananku. Layanin aku sama cewek-cewek aku dengan baik, ya? Xiao. Ajar. Kamu juga mending mati aja. Aduh. Bagus, hajar terus, hajar aja dua pengkhianat itu. Nggak nyangka, Pak Chen, sama anak perempuannya jago banget. Lepasin aku. Aku udah bilang, jangan cari masalah sendiri. Tapi kamu, Dangerin ya. selama ini, selain ngajarin Xiao bisnis, yang paling sering aku ajarin itu bela diri. Buat itu, aku bahkan cariin dia, guru bela diri paling terkenal di dunia. Cuma papa aku yang belum bisa aku kalahin. Guru-guru lain, semua udah pernah aku kalahin. Cuma kalian berdua, berani ngancam aku sama papa aku juga? Bang Feng, aku salah. Aku nggak seharusnya selama ini jadi gelap mata. Tolong maafin aku kali ini aja ya. Beneran, aku salah. Ampunin aku kali ini aja ya. Pak, aku anak yang udah papa besarin lebih dari 20 tahun. Tolong, demi hubungan ayah anak kita selama ini, maafin aku. Ya? Aku Yanyi bakal berbakti sama papa. Udah terlambat. Siap-siap masuk neraka aja. Pak, aku udah diam-diam beli semua saham grup Song mulai hari ini. Grup Song resmi ganti nama jadi grup Chen. Semua milik papa. Udah aku balikin semuanya. Dan aku putusin buat gabungin grup Chen sama grup Su. Semuanya aku serahin buat papa pimpin. Anak papa yang nurut, udah kerja keras banget, tapi papa udah tua sekarang. Pengen pensiun dan nikmatin hidup. Semua perusahaan aku serahin ke kamu buat urus. Papa tenang banget. Ya ampun, grup Chen sama grup Su gabung. Berarti ayah sama anak itu bener-bener jadi orang terkaya di Indonesia, kan? Orang terkaya di negara ini MAH nggak ada apa-apanya. Kayaknya sih, mereka udah jadi orang terkaya sedunia. Saking kayanya. Nggak usah pusing soal orang terkaya atau enggak. Aku sih lebih suka cerita orang jahat dapat balasan setimpal. Bikin lega dan puas. Chen Feng. Dulu kamu sambil besarin Hao. Sambil punya anak cewek, Piet Jalawang kita. Jadi dari dulu, kamu udah rencanain balas dendam ke aku. Bener banget. Waktu kamu hamil, aku udah tahu anak itu anaknya Song.
Makanya aku adopsi Xiao Xiao. Aku nggak bongkar rahasiamu. Karena aku nggak mau menang dengan cara yang membosankan. Cuma nggak nyangka. Dua anak ini, aku didik sama rata. Père Lacuan adil. Yang satu bisa sampai puncak. Yang satu lagi, cuma jadi sampah nggak berguna. Alasan aku nggak ngomong selama ini, karena aku pengen lihat. Sejauh mana keluarga kalian bisa keterlaluan. Karena kalian nggak punya hati. Aku bakal kasih kalian rasa. Jatuh dari surga ke neraka. Aku udah kasih kalian kesempatan bertahun-tahun. Kalian sendiri yang sia-siain. Jadi jangan salahin aku. Chen Feng, aku salah. Aku mohon, kasih aku satu kesempatan lagi, boleh nggak? Sebenarnya aku sayang sama kamu. Aku yakin, kamu juga masih punya perasaan sama aku. Iya ya? Jangan sentuh aku. Gigi. Chen Feng. Pa, tunggu aku. Aku masih mau cariin jodoh buat papa. Gimana kabar perusahaan akhir-akhir ini? Aduh, parah banget. Hampir bangkrut. Pak, balik lagi dong jadi pemimpin. Anak kecil. Kamu udah pinter sekarang. Sukamin akal sama papa. Papa sekarang udah pensiun. Cuma mau santai aja. Oh iya, Pak. Aku dengar Song Kai udah gila. Kalau Song Hao sih, kayaknya hidupnya masih lumayan. Cuma di penjara. Katanya dia paling digemari sama napi-napi lain. Kalau Shen Ruoshue. Katanya sih hilang. Kayaknya dijual sama orang yang nagih utang. Nggak layak dapat posisi. Pasti kena musibah. Sayang mereka nggak ngerti. Pa. Sebenarnya aku dari dulu mau tanya. Kenapa sih, Papa kasih pusaka keluarga kita? Ke keluarga Pengkina ITU? Itu kan pusaka keluarga Chen. Dikasih ke mereka. Juga berarti, tekad aku buat ngambil balik semua.